Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan Bung Pais di channel yang berbahagia ini. Kali ini kita akan omong sedikit ya, Shopee dulu. Ya, bahwa dia diduga ya melakukan monopoli layanan jasa kurir ya. Berita ini kita kutip dari Ekonomi Bisnis. Ya, sahabat-sahabat sekalian ya, saya bacakan sedikit ya. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU memulai sidang dugaan monopoli penyediaan jasa kurir yang dilakukan platform e-commerce Shopee ya. Sahabat-sahabat sekalian ya, kita tahu ya sejarahnya bagi Anda-anda yang sekarang masih bocil-bocil ya. Kalau yang tua-tuanya itu di 2015 Shopee itu baru masuk, dia gandeng Jenti ya. Dibesarkan oleh Jenti dia untuk jasa kirimnya, baru dia main di Pos, baru dia main di JNE ya, kurang lebih seperti itu ya. Baru akhir-akhir 2018 mungkin 19 ya, secepat baru masuk, dan ID Express baru masuk, dan akhirnya dia membuat sendiri jasa kirim yang kita kenal dengan kode jasa kirimnya tuh XPX ya, atau kalau di sini nih PT Nusantara Express Kilat ya. Kalau nggak salah nih, kalau kita baca, kita kutip dari Ekonomi Bisnis. Sahabat-sahabat sekalian ya, Shopee ini diduga yang melanggar undang-undang undang-undang persaingan usaha ya. Pasal 19D, pasal 25 ayat A Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Nah, kalau kita baca di pasal 19D ini apa ya? Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Kalau pasal 25 ayat A-nya itu pelaku usaha ya membatasi pasar dan pengembangan teknologi ya. Sahabat-sahabat sekalian ya, apakah ini termasuk unsur di sini, tentu akan diuji ya. Saya rasa seperti yang saya duga ya, kalau Anda sering melihat analisis saya tentang Shopee yang telah mampu melakukan konglomerasi ya, Anda paham sendiri atau konglomerasi ya, dari ujung, dari hilir sampai hulu dia pegang ya dalam usaha ini. Saya rasa KPPU akan dengan mudah ya membuktikan ya secara formilnya ya, secara formalnya. Tetapi kita tahu ya, hukum itu tidak berada di ruang hampa ya. Kita malas lah ngomong hukum terlalu kacamata kuda. Kita tahu kasus Bina dan sebagainya. Intinya hukum itu tidak berada di ruang hampa ya. Kita tahu juga Shopee itu dengan valuasi triliunan ya, serasa ya. Shopee Indonesia itu triliunan ya, Bukalapak aja sampai berapa triliun itu ya, ratusan triliun juga mungkin ya. Dan saya rasa apalagi ya denda di ujungnya itu, kalau kita lihat tidak ada yang dipidanakan, itu paling penggantian denda dan sebagainya. Tapi intinya seperti ini ya, bahwa pemerintah harus jeli ya melihat hal-hal beginian. Contohnya kita tahu ya di 2018-19 itu saya punya beberapa data ya di seller saya itu. Kalau diantara sebelumnya itu Jenti dibagi ya, dia yang dapat, habis masuk si cepat itu nanti gantian mereka dibagi ya. Misalnya bulan ini Jenti yang dikasih ya untuk Alburnasnya, nanti bulan depan si cepat yang dikasih. Dan itu saya punya data ya, bahwa di seller center saya itu misalnya 50% itu dikasih ke Jenti, 50% atau 30% dikasih ke si cepat, 5% dikasih ke Antar aja. Dulu skemanya seperti itu. Tapi ini udah berubah ya sejak SPX ini ada ya.
Kalau kita lihat Harbolnas itu hampir 90% kalau di data pengiriman saya, ya itu dipegang oleh apa namanya SPX, ya. Bahkan jasa-jasa kirim itu tidak lagi ada, ya, sehingga kita seller terpaksa harus menonaktifkan mereka, ya, seperti Antaraja, seperti Si Cepat, ya, karena saya sebagai pemain jasa kirim atau yang online ini sangat sensitif, ya, kalau memahami bagaimana sebuah perusahaan itu udah mengalami keguncangan sehingga dia mem-PHK karyawannya itu setahun 2 tahun lalu itu udah mulai, ya, karena orderan dari Shopee ini kalau saya bilang tuh secara algo itu akan diatur, ya. Kenapa? Karena sederhana untuk membuktikannya bahwa itu diatur, bahwa pembeli tidak bisa untuk memilih kurir, ya. Jadi dulu bisa, ya, tapi itu ditutup dan digunakanlah sistem seperti ini. Nah, sehingga secara algo itu di JSON script-nya itu akan sangat mudah untuk diatur, ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, demikian analisis kita, ya. Sekali lagi Shopee di Indonesia ini udah mampu melakukan konglomerasi, ya. Dia punya peleter apa dia punya atau enggak, ya, coba silakan dicek, ya, apa punya Shopee atau enggak. Si Bank apa punya Shopee apa enggak, coba dicek aja sendiri, ya. Dia juga jasa kirimnya SPX itu punya Shopee apa enggak, ya, dicek aja. ID Express itu ada terafiliasi nggak, diduga terafiliasi nggak dengan Shopee. Silakan dicek, ya, secara formal legalitas tentu akan sangat mudah, ya. Secara investor yang masuk di situ tuh kalau dicek terafiliasi itu sangat mudah, karena ini perusahaan privat, tentu tidak akan mudah bagi publik, tetapi bagi penyidik tentu akan sangat mudah karena dia punya akses ke situ, ya. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi, apakah Shopee akan menang, ya, dalam pertarungan melawan KPPU ini? Ya, tentu kita belum tahu, ya. Tapi tergugatnya nih Shopee, siapa yang menggugat nih kita belum tahu, ya. Tapi intinya bahwa pemerintah harus jeli, ya, melihat permainan jasa kirim seperti ini, ya. Dan semoga dicari aja win-win solutionnya bagaimana yang terbaik, ya, karena kita lihat, ya, badai-badai PHK di Antaraja, di Si Cepat, bahkan di Jenti, ya, Jenti itu ketolong dia masuk, bahkan Ninja, ya, itu Ninja Jenti itu dia ketolong loncat ke TikTok, ya. Kalau ini nggak ditolong sama TikTok, saya rasa Jenti sama Ninja juga bisa selesai juga tahun-tahun ini, ya. Tapi sahabat-sahabat sekalian, jurus dalam bisnis itu memang banyak, ya. Dan intinya kita akan ngomong cuan lah. Kalau saya rasa kalau distribusi cuannya itu akan merata, tentu orang nggak akan ribut, ya. Tetapi kalau distribusinya itu dimonopoli, sedangkan dia lebih lama atau dia memegang atau terafiliasi dengan kekuasaan tertentu, tentu akan sulit juga bagi Shopee untuk bisa menang ini, ya. Itulah bincang-bincang dengan Bung Pais, ya. Saya rasa minimal, ya, Shopee akan lebih up-upnya mulai di close dikit mungkin, ya, karena service pointnya beberapa tempat udah mulai di close, dan kita lihat aja apa yang akan terjadi. Thank you.